Ya, jadi sesuai dengan kronologi yang terjadi yang kami anggap setelah hasil analisis dugaan malpraktik kelalaian ya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur atas nama klien kami atau korban Hera Pujiastuti itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2025. Bahwasannya klien kami ini tengah hamil ya yang akhirnya dalam proses persalinan hadir dan datang ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Lalu penanganan medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Pondok Kopi ditetapkan ya untuk dilakukan operasi sesar. Saat dilakukan operasi sesar tentunya ya teknis penanganan pun itu dilakukan ya. Biasanya kan awal penanganan itu diperiksa secara umum oleh tenaga medis ya. Kemudian ada penanganan tindakan awal ya yang akhirnya ditetapkanlah oleh dokter bahwasannya ini harus dilakukan operasi sesar. Maka tanggal 5 Mei hari Senin saat datang pukul 8 pukul 9 pagi, penanganan awal tadi diminta untuk dilakukan operasi sesar. Karena klien kami ini atas nama Ibu Hera Pujiastuti ini kan menggunakan KIS, Kartu Indonesia Sehat ya atau program BPJS Kesehatan milik pemerintah. Maka dilakukan proses secara administrasi, meminta persetujuan dilakukan rumah sakit kepada pihak suaminya ya namanya Denny Yanto. Akhirnya disepakati. Lanjutlah mulai operasi sesar di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi sampai kurang lebih jam 11-an jam 12-an ya. Mengenai medio waktu tentunya kita harus melihat lagi ulang di dalam data bukti kami, tetapi itu yang kami sampaikan saat setelah selesai di operasi sesar dan berhasil ya. Alhamdulillah lahirlah seorang anak laki-laki berat badan 3 kilo, panjang 48 kilo, dan ini bagi klien kami adalah anugerah tentunya ya dalam kondisi sehat walafiat ya. Anak laki-laki tumbuh baik normal apa adanya seperti itu. Tetapi setelah menjelang waktu tertentu dalam medio 1-2 jam setelah operasi sesar, di mana kondisi klien kami di tangan kirinya itu tertancap jarum suntik infus ya. Tentunya kan itu tindakan awal penanganan medis ya, disuntik infus, kemudian dibius lah misalkan dan sebagainya ya, secara umumnya seperti itu. Saat kejadian saat operasi sesar, bahkan setelah operasi sesar, tangan kirinya tuh masih tertancap jarum suntik infus yang dilakukan oleh tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Lalu pasca medio operasi sesar itu klien kami Hera mengalami shock atau merasakan apa yang disampaikan, adanya sesak napas yang luar biasa gitu. Dari riwayat rekam medisnya klien kami tidak ada misalkan klien kami ini mohon maaf ya asma sesak napas yang memang ada kebiasaan sebelum terjadinya operasi sesar. Maka setelah operasi sesar beberapa medio waktu tadi 1-2 jam rentangnya itu dia sesak, shock istilahnya di sana. Lalu tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondok Kopi melakukan tindakan ya, singkat katanya dimasukkan ke ruang ICU dan kondisinya jarum suntik di pergelangan tangan kiri atasnya pasien kami, klien kami itu masih tertancap ya, karena memang masih dalam proses penanganan medis. Oke ya. Kemudian dibawalah ke ICU pada pukul 9 pukul 8 malam, meminta persetujuan untuk dilakukan memasukkan ventilator ya, bahasa karena kondisional yang Hera klien kami ini tidak rasakan normal ya. Tiba-tiba tersadarkan dari biusnya, kemudian ternyata tidak bisa berbicara karena memang ada selang ventilator gitu kan. Dan keterangan dari klien kami, diikatnya tangan kiri dan kanannya ya oleh kain karena mungkin dikhawatirkan berotak, dikhawatirkan shock juga saat pulih sadar seperti itu. Nah, maka diikat tangannya dan pada jam 3 pagi merasa sadar dari bius mungkin dari klien kami Hera itu
itu muncul rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Hera di tangan kirinya. Ya, yang kalau kita tarik tadi keterangannya, dari mulai proses persalinan itu sudah tertancap jarum infus sebelah kiri di pergelangan tangan kirinya. Ya, oleh siapa? Oleh tenaga medis. Ya, itu tanggal 5 menjelang masuk tanggal 6 Mei. Lalu klien kami Hera meminta kepada tenaga medis menghubungi atau memanggil tenaga medis ya dengan kemampuan dirinya, yang akhirnya datang tenaga medis. Di mana poin pertama yang dia sampaikan dari awal kesadaran pulihnya tadi, rasa sakit yang luar biasa yang dia terima di tangan kirinya itu. Dan dia minta ini ditangani cepat. Karena masyarakat umum tidak memahami ada apa dan kenapa. Ya, tetapi rasa sakit ini begitu luar biasa yang dirasakan oleh klien kami Hera. Akhirnya jawaban tenaga medis menyampaikan menunggu jam dokter mulai pagi, ya, kurang lebih jam 8 kalimatnya. Karena klien kami tidak berdaya dalam kondisi saat itu, ya sudah oke saja. Ya, kemudian pada jam 8 pagi tadi, mulai jam 8 di tanggal 6 Mei atau hari Selasa, datanglah tentunya keluarga yang diperkenankan masuk. Dan klien kami Hera menyampaikan kembali begitu rasa sakit yang luar biasa di tangan kirinya. Oke ya. Kemudian keluarganya termasuk suaminya melihat ada tanda-tanda di pergelangan tangan yang tidak normal, memerah, membengkak dan sebagainya. Maka dibantulah oleh suami dan keluarganya agar segera tenaga medis itu melakukan penanganan tindakan segera terkait rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh klien kami Hera. Dicabutlah itu. Ketika dicabut, dari mulai tanggal 5, tanggal 6, ternyata setelah dicabut ini memerah dan membengkak dengan begitu cepat. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu semakin membengkak dan membiru. Hanya di sekitar pergelangan tangan kirinya bekas jarum suntik infus yang dilakukan atau dimasukkan oleh tenaga medis Rumah Sakit Islam Pondokopi. Pada tanggal 8 Mei ya, itu semakin parah dan itu dilakukan tindakan konfirmasi secara resmi oleh pihak keluarga. Kenapa? Ya, kemudian ini kok tidak ada tindakan lama tindakannya. Karena rentang tanggal 6, 7, 8 itu 3 hari dibiarkan kondisi tangan itu semakin membiru, membengkak dan membesar. Yang akhirnya pada tanggal 9 dilakukanlah namanya bedah ya oleh dokter spesialis kardiopaskuler. Mohon maaf istilahnya ada keliru. Itu tanggal 9 Mei. Dilakukanlah operasi oleh beliau yang intinya untuk memastikan ada apa ya sebabnya, alasannya kenapa bisa membengkak, membesar, membiru ya. Ini ada apa? Akhirnya dilakukanlah operasi sesar. Operasi kardiovaskuler oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Setelah penanganan operasi ini, pihak keluarga dipanggil oleh dokter tersebut, yang intinya ya ini adanya sumbatan di dalam pembuluh darah jaringan tangan sebelah kiri. Sumbatan ini yang disebutkan istilahnya oleh pihak dokter Rumah Sakit Islam Pondokopi adalah emboli. Ya, emboli itu adalah adanya terjadinya penyumbatan di dalam pembuluh darah akibat benda asing atau kimia yang masuk di dalam tubuh kita. Makanya penyumbatan itu terjadi, dilakukan oleh spesialis dokter di sana, dilakukan operasi untuk memastikan ini ada apa. Setelah itu, dari tanggal 9 selesai dioperasi, tanggal 10-nya kondisi tangan klien kami sudah seperti ini. Ya, sudah menghitam atau nekrosis dalam istilah medisnya, atau adanya pembusukan di ujung-ujung jari jemari pembuluh darah pergelangan tangan kiri. Yang diminta oleh pihak rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan amputasi atau penghilangan atau pemotongan salah satu bagian atau lebih organ tubuh. Tentunya pihak klien dan keluarga meminta kepada pihak Rumah Sakit Islam Pondokopi memastikan ini ada apa.
Kenapa ini bisa terjadi? Yang sebelum datang ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, klien kami Hera ini baik-baik saja semuanya, kondisi organ tubuhnya sehat, ya, bahkan kan sudah ada penanganan awal, ya, sebelum terjadinya operasi sesar. Ini kan sudah dilakukan dengan dokter spesialis obgyn gitu. Ini kenapa? Gitu loh. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentunya klien dan keluarganya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Ya, apakah memang Rumah Sakit Islam Pondokopi ini sesuai dengan prosedural SOP, ya, manajemen rumah sakit sesuai dengan tata peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia atau tidak? Nah, maka ketika proses selama tanggal 9, 10 dan 11 terus berlanjut, ini tidak ada tindakan nyata, ya, bahkan terkesan dugaan mengabaikan, ya, yang akhirnya semakin kondisi tangan klien kami Hera ini membusuk terus, ya, yang pada akhirnya dengan inisiatif keluarga klien kami itu meminta segera dirujuk karena tidak ditangani setelah itu, ya, hanya diberikan obat pengencer darah, ya, ada istilah medisnya, silakan orang medis lebih paham itu, gitu kan. Nah, kemudian karena begitu tidak memahami aturan yang ada, yang akhirnya pada tanggal 17 itu klien kami langsung diperiksa oleh dokter spesialis BTKV atau kardiovaskuler, ya, yang memang bertugas di rumah sakit Polri Kramat Jati. Setelah dilakukan penanganan pertama, dokter tersebut menyatakan ini harus segera ditindak. Kenapa tidak dilakukan sebelumnya untuk segera diperbaiki atau diminimalkan resiko nekrosis ini, munculnya nekrosis atau munculnya pembusukan? Ini tanggapan langsung karena dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati segera melakukan itu dengan melakukan pembersihan seketika tangan dari klien kami.